Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan perencanaan fasilitas dan personil kesehatan dan analisis manfaat biaya efektivitas biaya program kesehatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama saya Putri Resyam selaku moderator, kemudian teman saya Tania Yanti Amin, Sri Mulyani Indrawati, Jessica Valencia, Rani Mangago. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum proses produksi dapat dimulai atau sebelum perusahaan dapat beroperasi. Perencanaan fasilitas berkaitan dengan desain, tata letak, lokasi dan akomodasi manusia, mesin, aktivitas suatu sistem atau perusahaan manufaktur atau jasa dalam suatu lingkup ruang fisik. Yang kedua, tujuan perencanaan fasilitas. Tujuan perencanaan fasilitas yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara mempermudah cara berbisnis dengan pelanggan, menepati janji kepada pelanggan dan juga merespon kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan return on asset. Itu dengan memaksimalkan perputaran persediaan, meminimalkan persediaan yang pusing, memaksimalkan partisipasi karyawan dan memaksimalkan perbaikan terus-menerus. Untuk materi selanjutnya saya persilakan pada teman saya, itu saya. Untuk poin selanjutnya itu ada di ketiga, memaksimalkan kecepatan merespon pelanggan. Yang keempat itu memanfaatkan manusia, peralatan, ruang dan energi dengan efisien. Yang kelima, beradaptasi dan mempromosikan kemudahan perawatan. Yang terakhir itu memberikan keselamatan karyawan, kepuasan kerja, efisiensi, energi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Poin selanjutnya, perencanaan personil kesehatan. Hal yang mendesak dari setiap usaha perencanaan adalah penyediaan sumber daya manusia dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang cukup untuk memberikan dan mendukung pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah dalam menentukan jumlah tenaga para medis. Yang pertama itu kapasitas tempat tidur baik untuk dewasa, anak-anak maupun bayi. Yang kedua, tata ruang serta besarnya rumah sakit. Yang ketiga itu jenis, jumlah dan distribusi dari perlengkapan kedokteran dan perlengkapan lainnya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya saya persilakan kepada saudari Sri Mulyani. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian analisis manfaat biaya. Jadi, menurut Mark, Jabri dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa analisis manfaat biaya adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, sedangkan menurut Kern 2003 mendefinisikan bahwa analisis manfaat biaya sebagai analisis yang menjabarkan alasan bisnis. Jadi berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis manfaat biaya adalah suatu analisis sistematis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan kegiatan atau proyek. Kemudian tujuan analisis manfaat biaya. Tujuan analisis manfaat biaya yaitu menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. Nah, analisis manfaat biaya juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan, untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya atau melampaui biaya serta berapa keuntungan dari proyek tersebut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya pemaparan tentang prinsip dasar dalam melakukan analisis manfaat biaya. Saya persilakan kepada saudari Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam melakukan analisis manfaat biaya. Jadi prinsip yang pertama itu mencapai keuntungan yang maksimal, termasuk di dalamnya itu kesejahteraan sosial dan biaya yang minimal. Yang kedua itu
Pareto Improvement. Sebuah proyek dikatakan Pareto Improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup tapi tidak membuat orang rugi. Baik, untuk materi selanjutnya, pengertian efektivitas biaya program. Efektivitas biaya program merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Outcome kesehatan diekspresikan dalam terminologi yang objektif dan terukur seperti jumlah kasus yang diobati, penurunan tekanan darah yang dinyatakan dalam MMHG, dan lain-lain, dan bukan dalam terminologi moneter. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya tentang prinsip dasar efektivitas biaya program, saya persilakan kepada saudari Wendy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip dasar efektivitas biaya program. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk mengambil keputusan. Cost effectiveness analysis berguna untuk membantu pengambilan keputusan dalam menetapkan program terbaik yang akan dilaksanakan. Yang kedua, berlaku jika tersedia 2 atau lebih program. Cost effectiveness analysis tidak dapat dipergunakan jika berhadapan dengan satu program saja. Perlu ada program lain sebagai perbandingan. Yang ketiga yaitu mengutamakan unsur input atau masukan dan unsur output atau keluaran. Pada cost effectiveness analysis, yang diutamakan hanya unsur masukan yang dibutuhkan oleh program, serta unsur keluaran yang dihasilkan oleh program. Dan yang keempat, efektivitas biaya program terdiri dari 3 proses, yaitu analisis biaya dari setiap alternatif atau program, yang kedua yaitu analisis efektivitas dari setiap alternatif atau program, yang ketiga analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif atau program. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.